Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rame di media sosial, Ade Armando. Jadi host TV One mengatakan beberapa dekade warga Palestina menjadi korban dari kebiadaban Israel. Sehingga Ade Armando mengeluarkan statement bahwa itu tidak penting bagi dia. Kita tidak boleh lupa juga sepanjang berapa dekade warga Palestina juga jadi korban oleh Israel. Itu udah nggak ya. penting buat saya. Pertanyaan nggak penting bagaimana? penting. Itu Buat banyak saya nggak ribuan orang yang nggak meninggal. bisa. Akar Stop. masalahnya kemerdekaan Palestina. Stop dulu. Itu akar masalahnya. Oke. Betul. Jadi bagi Ade Armando, banyaknya warga Palestina dibantai oleh Zionis Israel, bagi dia itu tidak penting. Karena dia berpihak kepada Zionis Israel. Kalau kita lihat lagi-lagi di Indonesia ini, banyak sekali anti-Zionis atau Yahudi PC ya. Orang yang tidak peduli terhadap nyawa seseorang, kalau kita tidak perlu berbicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu ta'lim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang datang pertanyaannya yang tidak disebut nama. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang Ade Armando? Dia mengatakan nyawa rakyat Palestina tidak penting buat saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang perkataan Ade Armando itu, Ustadz? Tolong Ustadz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya, saya sudah berkali-kali mengatakan kalau mau bertanya sebut namanya supaya saya jelas. Ini nama tidak sebut, ya. Tolong yang penanya yang akan datang jangan seperti itu lagi. Nanti saya pending nanti pertanyaannya, ya, jangan pula marah nanti. Ini untuk menjawab Ade Armando ini, dia mengatakan nyawa rakyat Palestina tidak penting buat saya. Sebenarnya ini, kalau berdasar hadis Nabi, kalau Nabi mengatakan apabila seseorang itu tidak merasa mementingkan saudara dia, tidak ada rasanya lagi, mati rasa namanya, itu bukanlah umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan umat dia. Jadi dia, kalau kita perhatikan dalam perkataan dia ini, seolah-olah dia mati rasa tentang kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, kalau manusia mati rasa kemanusiaan, tentu berubah nama. Apa yang hidup? Tentu yang hidup rasa kebinatangan baru hidup maksudnya. Tapi kalau kayak katakan tentang kebinatangan, itu juga belum tepat juga. Kenapa? Ada seekor anjing, dia sangat setia dengan tuannya. Sewaktu tuan dia diserang oleh monyet yang sangat besar, dia sanggup mengorbankan nyawanya karena dia peduli terhadap tuannya. Itu seekor anjing. Jadi binatang juga peduli dengan tuannya. Apalagi kita manusia. Kita jangan membicara tentang agama dulu kalau katakan. Sedangkan kita membahas tentang kemanusiaan saja. Kalau kita tengok kemanusiaan, kalau melihat orang dibantai, orang dibunuh, bagaimana perasaan kita? Apakah kita mati rasa? Atau istilah orang Melayu kebas? Tentu tidak. Tentu kita bagaimana untuk menyelamat mereka atau memberi bantuan pada mereka kerana mereka itu dizalimi orang. Tentu gitu. Jadi kalau kata Ade Armando bahwa nyawa rakyat Palestina itu tidak penting baginya, berarti dia telah mati rasa kemanusiaannya. Itu sangat bahaya, ya. Tapi dalam menurut hemat saya, ya, ini menurut pendapat saya, ya,
kalau menurut pendapat saya, barangkali ya, saya berbarangkali, waktu dia pernah ditelanjangi oleh mahasiswa waktu itu, saya yakin mungkin ada di bagian kepala belakang, kepala bagian sebelah kiri mungkin ada terbentur barangkali. Entah terbentur batu, entah terbentur apalah, barang keras. Sehingga dia tidak bisa berpikir secara normal. Ya, jadi tidak bisa lagi dia berpikir secara normal. Itu. Jadi kita tetap berbuat baik dengan dia. Kita juga berdoa seandainya ada benturan di kepalanya, mungkin mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan dia nanti diberi bimbingan, ditunjuk ke jalan yang benar. Itu yang kita penting. Tapi kalau kita lihat dalam penyataan dia, memang betul-betul dia telah mati rasa. Mati rasa kemanusiaannya. Jadi kalau kita telah mati rasa kemanusiaan, dalam ayat Quran telah dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu, kedudukan kita di bawah binatang ternak. Di bawah kedudukan kita lebih sesat daripada binatang. Jadi sebagaimana saya katakan, seekor anjing saja peduli dia terhadap tuan dia. Tuan dia diserang oleh apa? Oleh monyet, dia sanggup mengorbankan jiwanya berhadapan dengan monyet. Yang penting tuannya selamat. Ini pernah kejadiannya yang luar biasa. Ini ada Armando tidak. Dia takut, tak peduli. Dia mati rasa. Itu yang saya tak senang itu. Nabi kata Rasulullah, apabila dia mati rasa seperti itu, bukan termasuk umat aku, katanya. Jadi kita jangan berpikir tentang umat, katanya. Kalau kita sendiri tidak mati rasa terhadap yang saudara kita, berarti kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini saya sampaikan, apapun agama orang, ya, apapun kepercayaan orang, kalau dia dibantai, dia dibunuh, kita juga kasihan melihatnya. Kenapa? Karena kita ada rasa kemanusiaan. Kecuali kita telah mati rasa kemanusiaan, berarti kita hidup kebinatangan. Nah, itu pun sedang kebinatang juga ada peduli terhadap tuannya. Berarti kedudukan kita di bawah dari kedudukan kebinatangan. Nah, begitu maksudnya. Mudah-mudahan yang penanya paham ya. Jadi adik Amlandung memang dia dah mati rasa namanya. Jangan dibahas lagi ya. Saya harap doa sajalah. Doa dia supaya dia hidup rasanya lagi, jiwa kemanusiaan ya. Supaya kalau seandainya saya ini dia umpama ada benturan-benturan di kepala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah, ditunjuk Allah ke jalan yang diredhoinya. Makanya hidup kita ini, kata Nabi, ya, harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Itulah yang namanya orang Islam. Ummatun wahidah, umat yang satu. Nah, kalau umat yang satu bagaimana? Apa yang dirasakan oleh saudara kita, kita juga merasa. Sakit saudara kita, kita juga merasa. Kata pepatah orang Melayu, dicubit paha kiri, paha kanan juga merasa sakit. Itu peribahasa orang Melayu. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.